Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Saya dari TP6 Pendidikan Agama Islam NIM 10156119225. Di sini saya akan membahas tasawuf filsafat. Tasawuf filsafat adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara tasawuf visi mistik dan visi rasio. Maksud dari pemaduan antara tasawuf visi mistik dan visi rasional adalah di mana dalam untuk memahami suatu pemahaman agama atau konsep ketuhanan kita sering kesulitan dalam di sini penggunaan visi rasional, yaitu yang diwakili dengan pemikiran filsafat atau paham filsafat yang memungkinkan kita untuk terus berpikir kritis tentang konsep ketuhanan agar kita dapat mengetahui makna dari konsep ketuhanan itu makna hakikat dari konsep ketuhanan itu sendiri. Dan disitulah peran dari filsafat yang menjelaskan segala sesuatu dengan masuk akal atau rasional. Adapun pemaduan antara tasawuf dan filsafat dalam ajaran tasawuf filsafat ini mengakibatkan ajaran-ajaran tasawuf ini bercampur dengan ajaran filsafat dari luar Islam, seperti filsafat dari Yunani, Persia, India, dan agama Nasrani. Akan tetapi paham dari tasawuf filsafat ini tidak akan bercampur dengan paham-paham dari luar agama Islam, karena doktrin-doktrin dari luar tidak akan dimasukkan ke dalam ajaran atau materi dalam tasawuf filsafat. Dan juga pendiri-pendiri dari tasawuf filsafat lebih mengutamakan kemandirian agamanya daripada ilmu yang dimasukkan, sehingga dalam pembahasan materi yang akan dimasukkan dalam paham tasawuf filsafat mengalami proses penyusunan konsep yang sangat mendalam, sehingga menghasilkan bahasa-bahasa yang simbolik dan fisiologis, sehingga tidak heran apabila mayoritas sufi yang mempunyai pemahaman tasawuf filsafat mengalami sikap-sikap ekstasi atau keadaan di mana seseorang dimabukkan akan spiritual dan mengeluarkan statement-statement yang terkesan tidak awam, seperti yang diucapkan oleh Al-Hallaj dengan slogan Ana al-Haq. Tasawuf filsafat juga adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan, ma'rifah, dan pendekatan rasio filosofi, sehingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Tasawuf filsafat bukan hanya mengenal Tuhan saja, makrifah Allah, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wihdatul wujud, kesatuan wujud. Para sufi falsafi memandang bahwa manusia mampu naik ke jenjang persatuan dengan Tuhannya, kemudian melahirkan konsep mistik semi fisiologis, ihtidat dan fana baka yang dibangun oleh Abu Yazid al-Buthami. Konsep hulul yang dialami oleh Husain bin Mansur al-Hallaj, maupun konsep tasawuf Ibnu Arib yang dikenal dengan wahdat al-wujud, konsep dan beberapa konsep lainnya.
Bagi beberapa kaum sufi yang mendalami tasawuf filsafat ini, tentunya mereka tidak asing dengan uh, keadaan fana atau keadaan di mana semuanya terlihat tidak berarti. uh, mempunyai fana mempunyai banyak pengertian, misalnya diartikan sebagai keadaan moral yang luhur sebagai definisi yang mereka berikan, yaitu fana yaitu fananya sifat jiwa atau sirnanya sifat-sifat tercela. Dalam dalam pengalaman, maksud dari sirnanya sifat-sifat tercela ketika seseorang sudah menghilangkan sifat-sifat manusiawinya, atau seperti sifat-sifat seperti nafsu yang dan lain-lain, maka segala sesuatu akan terlihat fana atau tidak terlalu berarti di hadapan mereka, dan di situ mereka menganggap bahwa itulah sifat-sifat yang luhur dari hati seseorang. Dalam pengalaman para sufi, fana selalu diiringi dengan bapa, di mana keduanya ini merupakan kembar yang tidak dapat dipisahkan dan datang beriringan, sebagaimana dinyatakan oleh para ahli tasawuf. Apabila tampaklah nur kebakaan, maka fanalah yang tidak, dan bakalah yang kekal. Bagi al-hulul dapat dikatakan sebagai suatu tahap di mana manusia dan Tuhan menyatu secara rohani. Dalam hal itu, hulul pada hakikatnya merupakan istilah lain dari al-ittihad, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Tujuan dari hulul adalah ketuhanan, lahud menjelaskan kedalaman diri insan atau nasut, dan hal ini terjadi pada saat kebatinan seseorang insan telah suci, bersih dalam menempuh perjalanan hidup kebatinan. Demikian juga dengan manusia mempunyai sifat kemanusiaan, nasut, dan mempunyai sifat ketuhanan, lahud, dan dirinya wadat al-wujud mempunyai pengertian secara awam, yaitu bersatunya Tuhan dengan manusia yang telah mencapai hakiki atau dipercaya telah suci. Sedangkan pengertian sebenarnya adalah merupakan penghormatan bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dialah yang Khalik, dialah yang telah menciptakan manusia, dialah Tuhan, dan kita adalah bayangannya. Dari pengertian yang hampir sama. Demikian sedikit pembahasan tentang tasawuf filsafat. Apabila ada kekurangan di dalamnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.